Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidi rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Langsung mawon mukadimah dari Ustaz Siswanto wau. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharaini amin. Faslun fima yajibu bihi siyam. Fasal menjelaskan tentang hal-hal tentang penyebab diwajibkannya puasa. Jadi penyebab diwajibkan puasa itu ada banyak, bermacam-macam. Bisa dilihat dari waktu, bisa dilihat dari orang yang melakukan. Nah, sekarang yang kita bahas pertama itu adalah penyebab yang berkaitan dengan waktu. Mungkin jenengan sering nggih lek pas tanggal 29 Syakban mesti jenengan nonton TV, nonton berita. Kita-kita berita sing jenengan tinggal iku napa? Sing jenengan tingali napa? Tentang isbat. Nah, isbat Ramadan. Nah, itu yang kita bahas sekarang. Apa itu isbat? Isbat itu adalah ketetapan. Ketetapan bahwa di hari itu sudah akhir bulan Syakban atau di hari itu masih belum berakhir. Jadi jadi setiap tanggal 29 bukan tanggal 30. Setiap tanggal 29 itu mesti dilaksanakan isbat. Nah, isbat itu enten ada dua. Isbat yang kita kenal itu yang kula terusaken mangke napa ta'arufe kenalane ten wingking mboten buri-buri mawon. Mangke sambil kenalan. Bismillahirrahmanirrahim. Niki lek ngawas ten mriki mboten terlalu serius, kula biasa sering enten guyone. Lek serius kula piyambake ngantuk biasa. Monggo santai mawon tampil jenengan dipun napa dipun nikmati napa ingkang wonten dengan nikmati mboten napa-napa. Santai mawon. Kali ngopi-ngopi. Yes. Jadi kata isbat ini yang sering kita kenal, yang sering kita dengar itu ada dua. Pertama, sidang isbat yang di televisi-televisi itu untuk menentukan kapan berakhirnya bulan Syakban dan kapan dimulainya bulan Ramadan. Isbat juga dilaksanakan di akhir Ramadan atau bertepatan dengan tanggal 29. Itu juga sama. Tujuannya adalah untuk menentukan kapan berakhirnya bulan Ramadan, yang otomatis besoknya itu masuk bulan Syawal. Itu yang pertama. Yang kedua, isbat yang sering kita kenal di halayak umum itu isbat nikah. Isbat nikah itu biasanya Yai Junaidi ku luwih paham. Ustaz Junaidi niku. Jadi awalnya itu nikah ngapunten nikah siri, kemudian kepingin nikah sirinya itu diakui oleh pemerintah, maka diisbatkan. Istilah itu isbat, ditetapkan. Pun. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi isbat atau ditetapkan bulan Ramadan itu bisa isbat, bisa ditetapkan.
itu yajibu shaumu ramadhana bi ahadi umurin khamsatin, dengan menggunakan salah satu dari 5 metode. Mungkin yang sering kita alami, sing sering kula panjenengan niku semerep ten TV niku, isbat namung isbat cuman melalui metode ru'yah. Nggih, ru'yatul hilal, ningali hilal atau bulan dengan menggunakan alat teleskop atau pembesar. Metode kedua dengan menggunakan hisab. Nah, ini sebenarnya nanti akan jelaskan di sini. Itu salah satu dari 5 metode yang ditetapkan di dalam syariat. Tapi yang 3 ini jarang. Yang sering itu ya kalau tidak hisab menggunakan metode ru'yah. Atau juga bisa yang juga sering kita alami itu istikmal, menyempurnakan 30 hari. Jadi ketika tidak dilihat hilal, tidak terlihat rembulan, maka langsung saja disempurnakan 30 hari. Itu yang sering kita kenal. Sebelum saya teruskan, kelima isbat yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi Banten di dalam kitab Kasyifatus Saja ini terbagi menjadi 2. 5 ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah isbatul am. Apa isbatul am? Ketetapan yang nantinya akan dilakukan oleh semua umat Islam, terutama yang di negara itu maksudnya. Jadi ketika seperti nanti saya jelaskan juga contoh kecilnya seperti yang di televisi itu, hakim atau kita kenal di Indonesia ini dengan istilah Menteri Agama menetapkan bahwa besok masih tanggal 30 Sya'ban, ditetapkan oleh Kementerian Agama. Nah, ketika Kementerian Agama sudah menetapkan bahwa besok ini masih tanggal 30, berarti besok ini kita belum boleh berpuasa. Itu istilahnya isbatul am. Karena ketentuan hukumnya itu juga berlaku untuk semua umat Islam. Yang kedua adalah isbatul khos. Isbatul khos ini nanti ketentuan hukumnya itu hanya dilakukan oleh perorangan. Oleh perorangan siapa? Ya nanti akan dijelaskan di sini. Langsung mawon. Itu secara umum ya. Jadi ada isbatul am, ada isbatul khos. Ada ketentuan umum, ada ketentuan khusus. Yang pertama ahaduha bikamali sya'bana salasina yauman ay minar ru'yah fi sya'ban masalan. Metode pertama penentuan akhir bulan Sya'ban sekaligus penentuan 1 bulan Ramadan atau penentuan akhir bulan Ramadan sekaligus awal bulan Syawal itu dengan menggenapi 30 hari bulan Sya'ban. Ini termasuk isbatul am. Apa maksudnya kok masuk ke isbatul am? Tadi saya ulangi, isbatul am itu adalah ketentuan atau suatu hukum yang harus dilaksanakan atau diterima oleh semua umat Islam. Berarti umum, bersifat umum. Nah, di sini menggenapi 30 hari bulan Sya'ban itu termasuk isbatul am. Kabeh wong kudu melok. Kenapa? Karena ketika sudah tanggal 30, sekarang tanggal 30, besok tidak mungkin tanggal 31. Karena dalam
tanggalan Hijriah itu tidak dikenal tanggal 31. Oke, berarti makanya ini isbatul am. Semua orang harus mengikuti. Karena ketika sudah 30 besok mesti tanggal 1 bulan Ramadan. Tapi syaratnya untuk penyempurnaan 30 Sya'ban ada 2. Pertama adalah yaitu yang sering kita dengar ketika tidak diketahui wujudul hilal. Ketika tidak diketahui, gak terlihat wujudnya rembulan, maka pasti 30 hari. Yang kedua, syarat yang kedua terlaksananya penggenapan 30 hari adalah ai minar ru'yah fi Sya'ban. Bulan Sya'ban itu harus diawali dengan ru'yah. Jadi awal bulan Sya'ban itu harus ditetapkan dengan melihat hilal, tidak dengan hisab. Saya ulangi lagi, jadi menggunakan metode 30 hari bulan Sya'ban itu harus diawali dengan awal bulan Sya'ban yang ditetapkan dengan melihat hilal, melihat rembulan. Sehingga kalau bulan Sya'ban itu tanggal 1, penetapan tanggal 1 bulan Sya'ban itu tidak menggunakan metode melihat rembulan, tapi dengan hisab, hitungan, hisab itu hitungan, maka Sya'ban itu tidak bisa digenapkan 30. Jadi harus minar ru'yah. Nah ini ada dalilnya, ada dasarnya. Dasarnya adalah hadisnya Sayyidah Aisyah, Kanjeng Nabi, tapi yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Kata Sayyidah Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahaffadhu fi Sya'bana ma la yatahaffadhu fi ghairihi. Kata Sayyidah Aisyah, Kanjeng Nabi itu di bulan Sya'ban tidak sembarangan. Kanjeng Nabi itu di bulan Sya'ban ngati-ngati ini temenan. Jadi gak sembarangan. Karena berkaitan dengan hukumnya ibadah di bulan Ramadan. Maka Kanjeng Nabi ku memantau, ya tahafadz itu memantau, apa ya? Ngoreksi, meninjau. Dimulainya bulan Sya'ban itu betul-betul ngati-ngati. Gak sembarangan, gak sembarangan. Makanya ulama memahami hadis ini bahwa anna ikmala Sya'bana salasina yauman minar ru'yah la minal hisabi. Nah, dari sini bisa difahami bahwa penjangkepan itu? Penyempurnaan 30 hari njangkepno 30 dino iku kudu dimulai teko ru'yah di awal bulan Sya'ban, di akhir bulan Rejab. Nah, iki Rejab, oh berarti tanggal 29 kapan Rejab? Tanggal 29. Sekarang tanggal 1 Maret. Oh, nggih. 1 Maret. Nah, berarti ben tanggal 29 Rejab kalau ada, oh sekarang tanggal 30 ya. 30 ya sekarang 30 Rejab. Nah, ini kalau kemarin ini Falakiyah NU menetapkan dengan ru'yah, ya kemarin tanggal 29. Kalau kemarin Falakiyah NU ini menetapkan dengan ru'yah, melihat Ramadan, menyaksikan rembulan, maka untuk bulan Sya'ban ini bisa menggunakan metode 30 hari bulan Sya'ban, tidak perlu ru'yah. Itu yang pertama. Jadi metode pertama bisa cukup dengan ngitung 30 dino. Wis gak perlu repot-repot delok TV, gak perlu repot-repot ningali HP, gak perlu repot-repot lihat rembulan, cukup menghitung 30 hari sudah cukup.
Nah, ini Pak cukup ini namanya. Jaga ngantuk. Okay. Lek kepingin ningali TV, mending ningali pengajian, jangan ningali yang lain. Yes. Wasaniha, metode yang kedua biru yatil hilal, melihat rembulan. Ini termasuk metode yang kedua, ini termasuk isbat yang khos, bukan yang am. Ketentuan yang hanya berlaku untuk fi hakiman ro'ahu, hanya berlaku untuk orang yang melihat. Jadi ditetapkannya awal bulan Ramadan dengan metode melihat rembulan, melihat bulan, itu hanya berlaku untuk orang yang melihat. Loh, katanya untuk semua orang, nanti belum selesai, di belakang ada. Selama belum diisyhadkan, dipersaksikan ke Kementerian Agama, maka penyaksian atau penglihatan bulan itu hanya berlaku untuk orang yang melihat, tidak bisa untuk umum. Nah, soalnya tadi saya sudah sampaikan, yang menjadikan isbat am, menjadikan untuk umum karena ada penetapan dari Kementerian Agama. Lek durung nang Menteri Agama ya sik kanggo orang yang melihat saja. Nah, makanya lek seumpama jenengan dengan ilmu falak atau dengan teleskop kok bisa melihat rembulan, rembulan, meskipun belum ada ketetapan dari pemerintah, jenengan sudah bisa besoknya berpuasa di bulan Ramadan. Ada landasannya, boleh, ada landasannya, boleh saja. Yang penting jenengan melihat betul ya, melihat betul dan ada menggunakan metode yang telah yang betul. Bahkan wa in kana fasikon, meskipun orang yang melihat orang yang fasik, itu bisa dia melakukan untuk diri dia sendiri. Itu bisa. Kenapa? Karena bulan ini hukum alam, kabeh wong iso ndelok. Semua orang bisa menyaksikan, tidak hanya orang Islam. Bahkan wong Islam kadang itu kurang semangat kadang untuk melihat itu kadang. Yang semangat malah non muslim, malah semangat delok karena ilmunya, mereka mempunyai ilmu, mereka mempunyai pengetahuan sehingga mereka bisa tahu. Itu enggak Pak, itu bisa mereka lakukan. Jadi ilmu menyaksikan bulan itu tidak hanya untuk orang Islam. Wong kafir pun ya iso, karena ya kadang angin kan ya juga bisa merasakan, tidak hanya orang Islam. Jadi untuk metode yang kedua ini, melihat hilal ini akan menjadi metode ditetapkan bulan Ramadan bagi orang yang melihat sekalipun dia fasik. Jadi mungkin dia itu mungkin tapi nggih bandar togel tapi sik gelem poso. Saged mawon. Mesti termasuk diterima. Ya jadi intinya kalau panjenengan ini nggak boleh terlalu suudon, bandar togel ae poso, aja ngono. Nah, karena kita juga nggak tahu. Mungkin ibadah dia yang diterima karena dia tidak pernah suudon, karena dia tidak pernah tidak pernah ngelarakno atine tanggane. Lah awake sing ahli ibadah, ahli ngaji, ahli nang pengajian, tapi sering ngelarakno tanggane, kan belum mungkin saja seperti itu. Nanti gosip. Nah, tapi syaratnya melihat hilal Ramadan rembulan harus wala budamir ru'yatihi lailan, harus malam pas maghrib. Jadi ketika matahari mudhun, matahari sudah tenggelam, terbenam, maka dilihat. Kalau memang besok tanggal 1 dan tidak terhalang oleh
mendung pasti terlihat. Pasti terlihat. Jadi bukan bulan yang kita lihat di siang bolong itu bukan ya. Kadang kan kelihatan hidup di atas. Itu bukan itu maksudnya, tapi hilal bulan yang terlihat setelah matahari terbenam. Itu syaratnya. Wal amaratu qala as-sufi wal amaratu adallatu ala dukhuli ramadhana ka iqadil qanadil al muallaqati bil manayiri wa duribal madafi'u wa nahwi dzalika mimma jarat bihil aadatu fi hukmin termasuk tanda-tanda bahwa bulan Ramadan itu sudah masuk atau mungkin Syawal sudah masuk zaman dulu. Nah, sekarang sudah tidak ada. Zaman dulu ketika tidak ada HP, tidak ada televisi, tidak atau rumahnya orang ya jauh, gak seperti sekarang ya, omai berdekatan, rumahnya itu mepet-mepet. Kalau sekarang itu di di Sulawesi ya, di Sulawesi atau mungkin di pelosok-pelosok itu ya. Nah, itu tanda-tandanya bahwa Ramadan itu masuk dulu itu seperti iqadil qanadil al muallaqati bil manayir. Dulu itu biasanya pemerintah itu memerintahkan untuk menghidupkan lampu atau obor di menara-menara. Itu menunjukkan bahwa sudah masuk bulan Ramadan. Kenapa kok menggunakan tanda itu? Karena dulu itu cara untuk memberitahu tidak ada televisi. Maka cek ketok biar kelihatan itu menghidupkan lampu atau obor. Atau yang mungkin di zaman kita pernah terjadi adalah duribal madafi. Biasa arek-arek itu nyumpet percon. Nggih ya. Doa ngoten ya. Itu juga tanda. Lek dulu itu bukan percon karbit tapi bom meriam itu. Itu juga termasuk pemerintahan memberitahu bahwa awal bulan Ramadan sudah masuk, sudah mulai. Itu dulu. Wasaniha bisubutihi. Jadi yang pertama tadi itu menggunakan metode istikmal, penyempurnaan 30 hari ini untuk umum. Metode yang kedua melihat hilal ini khusus selama belum dipersaksikan ke pemerintah atau mungkin ditolak oleh pemerintah, ditolak. Asalkan dia yakin, menurut pendapat di sini, asalkan dia yakin, ono wong yakin bahwa itu hilal, bahwa itu adalah bulan, itu boleh bagi dia untuk sing delok iku mang untuk menggunakan keyakinannya. Itu boleh, tidak kok haram, itu tidak boleh. Karena yang ditetapkan pemerintah pun itu juga bersifat zon, bersifat dugaan 75%, bukan keyakinan. Maka menurut Imam An-Nawawi Banten itu ya boleh. Tidak cara jenengan seumpama tonggo-tonggo jenengan melok pemerintah posone sik lusa karena jenengan betul-betul melihat bulan dengan cara yang tadi itu pas maghrib nggih. Betul-betul melihat monggo betul napa-napa asalkan jenengan yakin. Betul napa-napa. Tapi khusus dengan mawon. Terus ajak-ajak mboten napa-napa, mangke ada di belakang keterangannya. Ajak-ajak enggak apa-apa asalkan sing jeneng ajak yakin nang omongane jenengan. Yakin nang sing disakmene jenengan. Iku ada nanti di bawah keterangannya. Wa salisuha bi subutihi ay ru'yatil hilal fi haqqi man la yarahu bi adli syahadah.
Yang ketiga, dengan ada isbat lagi, isbat yang ditetapkan oleh pemerintah untuk umum. Untuk umum, untuk orang yang melihat atau yang tidak melihat. Untuk orang yang melihat dan sesuai dengan ketentuan pemerintah atau yang tidak melihat hilal. Tapi syaratnya harus ada persaksian dari orang yang adil, orang yang diterima, orang yang layak menyaksikan. Jadi ada syaratnya adil di sini itu bukan adil di dalam periwayatan, bukan adil di dalam rumah tangga, bukan adil di dalam orang yang mempunyai 2 istri ya, bukan. Adil dalam orang yang mempunyai 2 istri kan harus qasamah, membagi sesuai pembagian. Adil dalam keluarga harus bisa membagi, nggih Bang, membagi membagi ekonomi untuk istrinya, uang untuk anaknya. Ini bukan, ini adil dalam masalah persaksian. Harus. Jadi saya ulangi lagi, yang ketiga ini ada ketetapan dari pemerintah, yang mana ketetapan itu diawali dengan persaksian orang yang adil atau orang yang layak persaksiannya. Wahidin, sekalipun 1 orang, tidak harus 2 orang. Beda dengan syahadah ngapunten, syahadah perzinaan. Nah, itu beda lagi, gak cukup 1 orang itu. Nah, kalau di sini 1 cukup 1. Atau persaksian jual beli itu nanti gak cukup 1. Kalau di sini cukup 1. Ya, jadi harus ditetapkannya oleh pemerintah agama diawali dengan persaksian orang yang adil persaksiannya. Sekalipun 1 orang asli cukup. Hanya saja di Indonesia ini tempat melihat hilal itu tidak di satu tempat. Ada di Jawa Timur ya, ada di Jakarta, di Bandung, dan dari berbagai tempat di Indonesia ini yang paling yang paling kuat persaksiannya adalah orang yang melihat bulan di Aceh. Itu kemarin saya mendengarkan dari keterangan. Jadi Aceh yang paling kuat dibandingkan daerah-daerah yang lain. Karena yang paling memungkinkan itu Aceh. Aceh itu timur ya? Timur atau barat? Barat ya? Oh barat, timur. Nah, kenapa kok Aceh? Tadi kembali ke sini, syaratnya melihat hilal ketika matahari sudah tenggelam. Lah, matahari tenggelam di mana? Di kidul atau di lor? Di barat. Matahari itu tenggelam di barat. Sementara Aceh itu lokasinya Indonesia yang paling barat. Makanya yang paling diterima itu Aceh. Kemarin itu kejadian kan gitu kemarin, pas awal puasa kemarin. Di beberapa tempat termasuk Jawa Timur itu tidak ada yang melihat, yang menyaksikan wujudnya rembulan. Semuanya tidak ada. Makassar tidak, Jakarta, kemudian di Letan apa Etan? Di timur itu apa paling timur? Papua itu tidak. Yang melihat cuma 1 di Aceh. Karena Aceh tempat yang paling strategis, sehingga persaksiannya ini menjadi hukum untuk semua orang Indonesia. Nah ini bukti bahwa persaksian 1 orang itu bisa diterima. Padahal di tempat yang lain tidak ada yang melihat. 1 Aceh tok yang melihat, itu mengalahkan yang lain. Nah, itu. Wa in kana ar-ra'i hadidal basar, sekalipun orang yang melihat itu orang yang mempunyai keistimewaan bisa melihat langsung tanpa teleskop, itu juga bisa. Artinya diterima oleh syariat. Ada orang itu ada yang normal,
seperti kulon jenengan ya normal iso melihat paling jarak berapa meter ya kita itu 5 meter nggih kalau siang 10 meter atau 5 meter ya? Lebih nggih lebih. Nah, ada orang yang oleh Allah diberi kemampuan hadidal basar, melihat ke langit, melihat wujudul hilal tanpa bantuan teleskop, tanpa alat, itu bisa dan diterima oleh syariat. Hadal basar. Qala naqalau as-sufiyu anil shibra malisi. Wala buddha min hukmil hakimi bihi fala yakfi mujarradatu syahadatil adli. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa persaksian ini harus disampaikan kepada hakim. Jadi gak cukup dia mengatakan saya bersaksi tapi gak dikandak nonang pemerintah, tidak disampaikan ke Kementerian Agama, gak cukup, harus supaya ini menjadi menjadi untuk seluruh warga Indonesia harus disampaikan ke pemerintah, dilaporkan ke pemerintah. Wa kharaja bil adli al fasik wa kharaja bi adli syahadat adlur riwayat. Tadi disampaikan di atas bahwa yang bisa menyaksikan hanyalah orang yang adil dalam masalah persaksian, bukan adil di dalam masalah periwayatan. Riwayat itu menceritakan, seperti meriwayatkan hadis, itu beda dengan adil dalam masalah persaksian. Lebih ketat adil di dalam masalah persaksian. Kalau di dalam masalah persaksian itu syaratnya ada 5 kalau nggak salah. Harus orang Islam mestinya. Kemudian orang laki-laki, orang merdeka, orang mukallaf. Mukallaf itu akil balik. Yang kelima orang yang tidak fasik. Jadi orang sing iso bersaksi itu hanya orang Islam, orang laki-laki, orang merdeka. Merdeka itu maksudnya bukan hamba, bukan hamba. Terus yang keempat orang mukallaf, balik akil, bukan orang anak kecil, bukan orang gila. Yang kelima bukan orang fasik. Itu syarat supaya persaksiannya diterima di dalam masalah syahadah. Beda dengan adil dalam masalah riwayat hadis. Itu orang perempuan bisa meriwayatkan hadis. Siapa contohnya tadi itu? Sayyidah Aisyah. Menceritakan hadisnya Kanjeng Nabi. Itu bisa. Seorang hamba bisa dalam meriwayatkan hadis itu bisa. Tapi syahadat itu harus tadi itu 5. Wa takfi al adalatu dzahirah wa hiyal muradatu bil mastur. Untuk masalah adil itu ada 2 macam nih, adil syahadat. Ono adil dzahirah, dzahir saja, ketoke adil tapi batine fasik. Ya kok iku mangko contone. Ketoke adil, ketoke semangat ibadah tapi atine lek di omah, lek pas di luar semangat ibadah tapi di rumah kadang salate ngoten jenenge adil, ketoke adil tapi batine gak adil. Ono ada adil ya dohir ya batin. Lah di sini ini sing penting ketoke adil. Sing penting ketoke adil. Ya mbuh masalah batinnya itu dia fasik wallahu a'lam. Yang penting hakim maksudnya begini, yang penting tidak pernah dia melakukan keburukan sampai diketahui oleh hakim atau oleh pemerintah. Itulah cara kasarane penake ketoke adil. Itu sudah diterima. Wis titik. Wa idza sumna bi ru'yati adlin salasina yauman. Ini ada satu permasalahan. Ketika kita berpuasa dengan metode melihatnya
Oh ngene iki lho. Wa idza sumna bi ru'yati adlin salasina yauman aftarna. Ketika kita melihat berpuasa dengan melihat hilal, artinya ini yang metode yang kedua tadi itu belum diputuskan oleh hakim, awake ndelok dhewe poso-poso dhewe. Jadi ndelok-ndelok dhewe ya poso-poso dhewe. Ketika ada orang semacam ini, puasanya itu sebab dia melihat rembulan. Setelah 30 hari dia boleh aftorna, dia boleh tidak meneruskan puasa. Artinya sudah menganggap puasanya itu selesai, berarti sudah masuk bulan Syawal, itu bisa. Jadi tadi kan ada metode yang kedua yang tanpa melalui Kementerian Agama itu loh. Jadi orang yang melihat bulan sekalipun pemerintah tidak menetapkan, asalkan dia yakin dia boleh berpuasa. Kalau dia sudah melaksanakan itu, jadi seumpama di sekarang hari Senin, besok tadi dia melihat hilal rembulan sehingga besok dia puasa. Padahal pemerintah menetapkan puasanya masih hari Rabu seumpama atau Kamis. Tapi karena dia yakin dengan penglihatan, dia tetap puasa. Lah, setelah dia 30 hari berpuasa, sekalipun tidak sama dengan pemerintah, dia boleh aftorna. Dia boleh menganggap setelah 30 hari ya, menganggap besoknya itu masuk bulan Syawal. Boleh. Ada tendensinya di sini, ada dalilnya. Sekalipun wa ilam narol hilal, sekalipun pas tanggal 30 mulai dari dia puasa tidak melihat rembulan, itu gak apa-apa. Ini ilmu kanggo jenengan. Nek kula jenengan maksudnya. Jadi jenengan betul-betul melihat rembulan terus langsung poso besoknya 30 hari, koncone sik tanggal 28 jenengan gak poso dhewe gak apa-apa. Karena ada dasarnya. Apakah di tanggal 30 atau 29 Ramadan harus melihat rembulan? Tidak. Dicukupkan dengan awal bulan Ramadan. Sama seperti metode yang pertama tadi itu, istikmalul salasina yauman, istikmal menyempurnakan 30 hari. Karena ada kaidah begini, ada undang-undang, kaidah fikih, undang-undang fikih mengatakan asyai'u yathbutu dimnan bima la yathbutu aslan. Sesuatu, kenapa ini tanggal 30 Ramadan sudah cukup bagi dia sekalipun tidak melihat bulan, karena diikutkan atau dicukupkan dengan tanggal 1 bulan Ramadan. Karena yaitu mengikutkan. Jadi di sini ada kaidah begini. Sesuatu yang ditetapkan karena mengikut, kayak iku mang mengikut, itu bisa saja terjadi berbeda dengan sesuatu yang hukumnya tidak mengikut. Contoh begini, tak contoh gini. Ada apa ya? Set itu apa? Ular cilik ya. Uget-uget. Dalam hukum fikih disampaikan uget-uget set yang masuk ke buah itu berarti perkara najis atau sesuatu yang mestinya nggak boleh dimakan, tapi karena masuk ke buah itu boleh dimakan. Sekalipun sama jenengan buah-buah yang di dalamnya ada uget-uget itu boleh, karena uget-ugetnya ada di dalam dimnan. Tapi seumpama uget-ugetnya disendirikan, aslan didewekno di mam dewe nggak boleh.
Jadi sesuatu yang diperbolehkan karena tercakup dalam hukum yang diperbolehkan itu bisa diperbolehkan oleh syariat, sekalipun sesuatu ini tidak boleh ketika tidak dicakupkan dalam sesuatu yang halal. Contohnya kumang set ketika masuk ke dalam dalam buah-buahan itu buah-buahan halal, maka karena masuk dalam sesuatu yang halal saman boleh makan, itu dimnan. Tapi lek seumpama setnya itu disendirikan itu enggak boleh. Nah, itu sesuatu yang asalan sendiri enggak boleh, tapi lek masuk enggak apa-apa. Saya ada contoh lagi apa ya, saya lupa. Itu jadi makanya meskipun jenengan enggak melihat hilal di akhir Ramadan, dicukupkan dengan melihat di awal bulan Ramadan, diwakili, tercakup. Wa'lam. Lagi yang sering kira mumpung ada di sini, sering kita alami. Annahu yathbutu Ramadhanu bi syahadatil adli wa indalla al-hisabul qat'iyyu ala adami imkani ru'yatihi. Ketika hisab yang qat'i, hisab qat'i itu hisab yang melalui metode yang telah disepakati oleh ahli falak. Metodenya, ilmunya itu disepakati wis terus 90%, 99% wis mesti akeh beneri. Dan disepakati oleh ahli falak. Hisab, ketika hisab yang qat'i, hisab sing disepakati itu mengatakan tanggal 29 tidak mungkin terlihat hilal. Tidak mungkin terlihat bulan. Ternyata ada satu orang sing kesaksiannya diterima melihat hilal, melihat apa? Bulan. Jadi hisab mengatakan gak mungkin, hitung-hitunganku iku lek loro tambah loro ya mesti papat, gak mungkin mau kecuali lek loro tambah siji, tadi ini lima kan qat'i mesti. Loro tambah loro mesti papat. Ini mengatakan hisab adamu imkani, gak mungkin terlihat. Ternyata didelok, dilihat, dan ternyata dilihat di Aceh kelihatan. Nah, ini mana yang dimenangkan? Ada dua pendapat. Imam Ar-Romli dan Ibnu Qasim mengatakan bahwa yathbutu Ramadan. Yang dimenangkan adalah ru'yatul hilal. Dan ini adalah pendapat yang muktamad, pendapat yang bisa dijadikan pedoman. Dan pendapat ini digunakan oleh Imam An-Nawawi Banten. Nah, makanya jenengan ikut pemerintah ada ru'yah, ini ada pendapatnya sing kuat. Khilafan lima naqalu al-Qulyubi fa innahu dhaifun. Menurut Imam al-Qulyubi ini pendapat yang lemah. Ini pendapat yang lemah. Jadi seumpama kayak biasanya itu yang menggunakan hisab qat'i itu biasanya pondok Ketapang, nanti Ketapang, Pundi Ketapang, Panjen, Ketapang, kadang Peloso juga hisab. Sidogiri itu entah hisab apa. Yang sering itu yang saya perhatikan Ketapang, sama kemarin Peloso itu hisab. Jadi nggak masalah, ada pendapatnya di sini. Ada yang mengatakan yang lebih kuat adalah hisab qat'i. Menurut Imam Al-Qulyubi dan Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan sing kuat ya hisab qat'i, karena metode ilmunya itu disepakati oleh ahli falak. Kecuali kalau metode ilmu hisabnya itu masih diperselisihkan. Nah, ini beda lagi. Ini metode menghitungnya itu kayak iku mang loro tambah loro mesti papat. Kabeh wong mengakui. Maka menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ya jelas hitungan. Kenapa kok hitungan? Karena
jenenge delok iku tepak-tepakan. Iya lek bener. Kan gak mesti. Lek hitungan itu pasti. Tapi lek menurut Imam Ar-Ramli ya enggak. Wong lek delok temen, lek hitung-hitungan ya iso mungkin salah. Lek pas ngitung ngodok ngantuk kan ya salah. Jadi kadang kan kita ngitung ngapunten lek jenenge dadi bendahara nggih. Hitung-hitungan duit. Nah, kira-kira hitunganmu mesti bener apa mesti ada salahnya? Itu apa hitungan duit, salah sak titik ae akan salah semua, ya kan? Nah, ya hitung-hitungan juga masih ada mungkin salahnya. Nah, tapi ini dua pendapat yang kuat. Jadi lek cara pas awal Ramadan utawa akhir Ramadan ada dua pendapat, yang satu hisab, yang satu ru'yah, jenengan tidak perlu menyisihkan yang pendapat hisab. Karena hisab pun juga termasuk pendapat ashabnya Imam Syafi'i. Kemudian tadi dikatakan satu lagi dikatakan bahwa untuk saksi dalam melihat hilal itu cukup satu orang. Ini dalilnya adalah masoha ani bin Umar radhiyallahu anhuma akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aitul hilala fasama wa amara nasa bisyamihi. Hadis yang disampaikan oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar sahabat. Lek sahabatku mesti adil. Gak mungkin fasad. Lah sahabat ini, sahabat Ibnu Umar mengatakan, ya Kanjeng Nabi tadi malam saya melihat hilal. Padahal beliau sendirian. Dalam cerita itu beliau sendirian. Maka Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi langsung berpuasa dan memerintahkan sahabat yang lain untuk berpuasa. Nah ini dalil bahwa penetapan hakim, penetapan dari Kementerian Agama itu bisa melalui persaksian satu orang yang adil. Pun niku mawon, kedik-kedik mawon tentang isbat. Tentang isbat, muga-muga saged bermanfaat dhateng kula lan panjenengan.